Sekarang kita bicara tentang apa itu kematian. Adakah keselamatan saat kematian dan setelah kematian? Mati adalah situasi di mana jiwa kita dengan tubuh halusnya itu berpisah dengan tubuh kasarnya dengan badan fisik ini. Kematian itu bukan berarti kita selesai. Kematian juga bukan berarti kita kembali kepada Tuhan. Gak ada ceritanya. Kembali pada Tuhan itu gimana logikanya? Emang Tuhannya ada di mana? Emang Tuhan bisa dengan kita? Gak logis. Bukan itu. Kematian itu hanya momen kita mengalami perpindahan dimensi. Yang tadinya kita hidup dengan badan fisik ini di dimensi material, kita harus pindah ke dimensi yang berbeda. Nah, pertanyaannya, ada nggak jiwa-jiwa yang tidak bahagia ketika dia sudah lepas dari badannya? Banyak. Kalau Anda bisa menembus tabir realitasnya, Anda coba saksikan korban-korban pembunuhan. Orang-orang yang mati tapi masih memikirkan anak cucunya, itu kayak apa? Orang-orang yang menjadi korban tabrakan, mereka bahagia, kagak. Ya. Yang kayak gini tuh dijelaskannya banyak orang bisa menyaksikan realitasnya. Misalnya korban pembunuhan di sebuah rumah gitu ya. Itu seringkali kan ada arwahnya yang tiba-tiba nangis di situ. Atau korban tabrakan masih lalu lalang di situ. Itu fakta, walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini yang paling ringan. Yang paling berat kayak apa? Jiwa-jiwa yang betul-betul keruh karena watak angkara murkanya, yang dalam bahasa manusia ini pasti akan menemukan buah karmanya yang itu tidak akan menyenangkan sama sekali. Ya, artinya apa? Ada peluang bagi si jiwa itu untuk tidak selamat, untuk terjebak dalam roda samsara yang berkepanjangan, padahal sudah mati. Tetapi pada saat yang sama mereka yang hatinya murni, mereka yang jiwanya cerah, mereka yang betul-betul menemukan kesadaran murni, itu bisa naik ke alam yang tinggi menemukan kebahagiaan sejati. Ini yang kita sebut sebagai jiwa yang selamat. Maka orang tinggal milih mau yang mana. Ya. Makanya saya suka secara guyonan bilang, karir kita setelah kita mati itu ada beberapa opsi. Satu, jadi arwah pentayangan. Opsi kedua, jadi penghuni dimensi bawah, di penjara sama siluman ular, sama iblis, sama teman-temannya. Loh, itu fakta. Coba Anda cek jiwa-jiwa yang melakukan pesugihan ada di mana. Kembali pada Tuhan, dari mana ceritanya? Ya dia akan, kalau Raja Galuh mundur pohon pakati, dia akan penjara di dimensinya. Sama aja dengan jiwa-jiwa yang dia tetap keruh, dia tetap betul-betul dicengkram oleh kuasa kegelapan di dalam dirinya. Itu nggak ada yang bahagia. Nah, yang paling realistik dan ini banyak terjadi, orang yang memang cukup baik hati, belum tercerahkan, ya, ada kepasrahan, itu naik yang kita sebutnya itu alam penantian. Sebelum dia kemudian nanti mengalami reinkarnasi. Ya, ini lumayan. Tidak ada penderitaan di sana kecuali nanti dia sudah terjun kembali ke bumi. Nah, idealitasnya adalah Anda bisa naik ke alam cahaya, menemukan betul-betul kondisi di mana Anda terbebas dari penderitaan di situ. Sebelum Anda nanti melanjutkan pembelajaran mau ke bumi, mau kemanapun. Ya. Nah, keselamatan di sana itu nggak ada kaitannya dengan Anda agamanya, apa adatnya, apa sukunya, apa strata sosial ekonominya, bagaimana. Parameter dan faktor untuk membuat Anda selamat itu hanyalah kemurnian jiwa. Oke, ini hukum alam, hukum kosmik. Maka kita hanya berjuang lewat keheningan ini memenuhi semua faktor tadi untuk menjadi selamat itu bagaimana. Nah, bapak-bapak dan ibu yang saya kasihi, lewat jalan keheningan ini, ya, orang-orang tertentu itu bisa mengetahui hal-hal yang itu di luar jangkauan panca indera. Contoh tadi, apakah saya bisa merasakan atau mengetahui nasib orang yang sudah meninggal? Masalahnya saya bisa, sehingga saya tahu, ya. Begitu misalnya ada berita orang meninggal, itu saya nggak langsung tiba-tiba langsung bilang innalillahi, nggak bisa. Saya harus diam dulu,
Saya harus cek dulu orang ini kayak apa. Itu pasti ketahuan, Pak. Ini orang bahagia apa enggak, menderita apa enggak. Nah kalau misalnya orangnya menderita, terus kita mau ngomong apa? Saya kan nggak bisa basa-basi. Ya sudah, saya diam aja. Kalau jatah saya untuk memberkati, saya berkati untuk bantu dia. Kalau enggak, ya sudah, memang itu karenanya dia. Tapi fokus saya adalah menyiapkan orang yang masih hidup untuk kalaupun meninggal nanti, itu tidak memilih opsi yang membawa penderitaan di kehidupan berikutnya. Dan lagi-lagi jalannya hanyalah dengan keheningan yang benar yang memastikan Anda jiwa raganya dimurnikan. Sesederhana itu. Ya. Pada titik inilah kenapa saya sering galak, karena saya kan itu punya tanggung jawab. Saya itu nggak mau Anda itu menderita, gitu loh. Anda ngerti nggak sih kalau saya itu kayak orang tua itu buat Anda itu? Jadi kalau lihat Anda malas-malasan, Anda sibuk dengan pikiran dia sendiri, kan gemes. Gemes bukan dalam arti tidak hening. Saya ingin Anda itu betul-betul caranya murni, karena Anda sudah dikasih tahu, dikasih jalannya. Kenapa enggak betul-betul berupaya? Kalau mau, mestinya bisa.